Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kosakata yang pas dalam bahasa Indonesia yang setara dalam mengartikan compassion adalah bela rasa, seperti yang sering diucapkan oleh Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang. Jadilah orang Katolik yang berbela rasa. Compassion hanya dimiliki manusia dan merupakan tanda keberadaban tertinggi di mana manusia merasakan dorongan begitu kuat untuk menolong mencarikan jalan keluar bagi orang lain. Manusia yang hatinya tergerak karena kesulitan orang lain, ia tidak bisa berdiam diri dan berhenti dengan kata-kata belas kasihan. Ia akan terus berusaha mencari jalan keluar sampai orang lain mendapatkan jalan keluar. Tidak berhenti hanya berharap dan mendoakan, tapi terus dilanjutkan dengan tindakan atau perbuatan nyata, termasuk juga berusaha menggerakkan orang lain untuk turut bertindak. Itulah arti kata compassion. Itulah yang selalu dilakukan Yesus semasa hidupnya. Itulah yang diajarkan dan dilihat para murid sepanjang 3,5 tahun. Yesus bisa berhenti di tengah khotbah dan mengajar kalau melihat orang banyak kelaparan, melihat anak menangis, melihat orang buta berharap ingin melihat. Ia berhenti dan berbuat sesuatu untuk memenuhi harapan mereka yang sakit dan terluka, sehingga ia menyembuhkan semua orang satu persatu. Ia selalu bertanya, "Apa yang engkau mau aku lakukan bagimu?" Saudara-saudari yang terkasih, hati yang tergerak, yang memiliki compassion adalah hati yang bisa memahami perasaan orang lain sebelum mereka mengatakannya. Yesus mengajarkan dan melatih serta mengutus para muridnya, juga kita semua, untuk belajar memiliki kepekaan dan kepedulian yang luar biasa. Ia melengkapi murid-muridnya agar bisa dan mampu melakukan apa yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, memastikan bahwa setiap domba mendapatkan penggembalaan yang baik.
Ia tidak melakukannya sendiri. Ia melatih dan mengutus semua muridnya untuk dapat melakukan apa yang telah dilakukannya. Disinilah letak multiplier effect. Dari satu berkembang menjadi 6 tim paralel yang bekerja di berbagai lokasi dan kemudian berkembang lagi sampai sekarang. Lalu, bagaimana kita memiliki hati yang mudah tergerak seperti Yesus ini? Mungkinkah? Mungkin sekali, tapi semua perlu latihan dan kemauan tinggi, karena compassion bukan sekedar jatuh hati atau jatuh iba. Compassion itu memiliki hati yang mudah tergerak, adalah membayangkan apabila kita menjadi orang lain. Membayangkan kalau kita seperti orang banyak yang berjam-jam mengikuti Yesus tanpa makan. Membayangkan mereka merasakan kelaparan. Membayangkan orang sakit bertahun-tahun yang tidak ada harapan sembuh. Membayangkan menjadi orang kesepian, tidak punya sahabat. Membayangkan orang miskin tidak punya rumah dan pekerjaan. Membayangkan menjadi anak yatim piatu tanpa berani punya cita-cita tinggi, tanpa berani memiliki pengharapan. Membayangkan itu semua membuat kita berpikir apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Kalau saja kita tidak bisa melakukannya untuk semua orang, paling tidak untuk satu orang yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, mereka yang sering kita temui, yang kita lawati dan kita jumpai setiap waktu. Jadi bisa dibayangkan kalau dengan orang-orang yang di sekitar kita saja hati kita pun sudah tumpul, masa iya kita bisa peduli dengan orang yang tidak kita kenal? Mari lakukan setiap langkah, seberapapun kecilnya, yang penting dapat membuat orang di sekitar kita merasakan sukacita karenanya. Bergeraklah sesering mungkin melahirkan dan menularkan segala kebaikan, sehingga setiap orang yang menderita mendapatkan kelegaan. Dengan satu senyuman pun bisa menular ke banyak orang. Apalagi kata-kata pujian dan penghiburan bisa menyembuhkan banyak orang. Tindakan berbagi dan menolong pasti bisa dilipat gandakan demi kebaikan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Ambrosius lahir sekitar tahun 339 di Trier, Jerman, dari keluarga Kristen. Ayahnya adalah seorang gubernur dan ibunya seorang wanita intelek dan Kristen yang saleh. Setelah kematian ayahnya, Ambrosius dibimbing untuk mengikuti jejak karir ayahnya menjadi seorang politikus. Karena itu ia dibawa ke Roma untuk belajar sastra, hukum, dan retorika. Bersama sang ibu dan adiknya Marcelina, mereka berpindah ke Roma. Di sana Ambrosius banyak bergaul dengan para imam dan ia bersimpati dengan agama Katolik. Karirnya dimulai sebagai seorang kepala dewan kota di Liguria dan Aemilia di Milan sekitar tahun 370. Ia segera menjadi seorang tokoh politik yang unggul dan terkenal di kalangan masyarakat. Sementara itu keuskupan Milan pada tahun 374 baru saja kehilangan seorang uskupnya. Kemudian dimulailah proses pencalonan uskup yang baru. Namun proses ini menemui persoalan besar karena di Milan terjadi perpecahan kelompok Kristen antara Katolik dan pengikut Arianisme, ajaran sesat yang menyangkal keilahian Yesus. Kedua kelompok ini saling berebut pengaruh untuk menjadikan calon mereka sebagai uskup Milan.
Di tengah keadaan yang memanas, Ambrosius sebagai seorang gubernur kota Milan pergi secara pribadi ke Basilika tempat pemilihan tersebut berlangsung untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Di tengah pidatonya, seorang hadirin berteriak kepada Ambrosius dan berkata, "Angkat Ambrosius menjadi uskup," yang kemudian diikuti oleh sorak-sorai seluruh hadirin saat itu. Ambrosius memang merupakan calon yang potensial karena wibawa dan pengaruhnya di mata masyarakat yang cukup netral. Ia bersimpati dengan kelompok Katolik dan juga diterima oleh kaum Arianis. Awalnya, Ambrosius menolak keras pengangkatan tersebut karena ia belum siap. Saat itu Ambrosius memang masih menjadi seorang katekumen dan sama sekali tidak mengerti ajaran Katolik. Namun karena desakan banyak pihak, Ambrosius akhirnya menyerah dan menyediakan diri untuk dijadikan uskup Milan. Ia pun dibaptis dan ditabiskan menjadi uskup hanya dalam waktu 8 hari. Selanjutnya, Ambrosius banyak berjasa dalam perjuangan melawan penyebaran pengaruh kaum Arianis pada masa itu. Ia dikenal sebagai seorang penafsir kitab suci yang handal dan teolog besar gereja. Ia banyak melahirkan karya-karya tulis yang indah dan bermutu. Banyak dari karyanya dipuji sebagai mahakarya atau masterpiece dalam literatur Latin tentang ilmu berpidato. Ia juga sempat menciptakan beberapa buah madah lagu-lagu gereja untuk peribadatan. Dialah juga yang berjasa untuk mentobatkan Agustinus dari Hippo yang kemudian juga menjadi uskup dan pujangga besar gereja. Ambrosius meninggal pada tahun 397 bersama Santo Agustinus, Santo Hieronymus, dan Santo Gregorius I. Ia dianggap sebagai 4 pujangga besar gereja barat dalam sejarah gereja kuno. Pestanya dirayakan oleh gereja setiap tanggal 7 Desember. Marilah berdoa. Allah Bapa pembela umat beriman, Engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup, pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya di dalam gerejamu pemimpin-pemimpin yang kuat, tegas, dan bijaksana, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.